ternyata sebagai pelaku seni pun, sebagai pelaku lukis bisa beruang ya? Bisa bang, Ah. jelas sih. Ketika Gen Z ini terkenal dengan kesehatan mentalnya kurang bang. Jadi menurut Herdian, menurut Herdian nih, cobalah ambil kertas ataupun pulpen, ataupun jika pengen berwarna itu bisa beli kuas langsung satu set dengan catnya. Nah bisa kita mulai ibaratnya coret-coret lah. Nah itu bisa mengurangi lah ibaratnya rasa cemas yang ada di dalam diri. Selamat malam, seperadik, saudara, dan cingin semuanya. Podcast bersuara ketemu lagi dengan Arifin dan Bung Sartono. Dan alhamdulillah malam keren ini kita sudah dibersamai oleh seorang pemuda asli Pangkal Pinang, Gen Z lah ya kan. Yang begitu overproduktif nih, bukan produktif lagi tapi overproduktif. Gimana Herdian kabarnya? Alhamdulillah baik bang. Wah luar biasa banget. Perjalanan dari Balun Ijo ke Bukit Merapin gimana? Lancar lah. Lancar ya. Karena aman karena bukan Jakarta. Jadi Oh, bukan Jakarta ya. Senggol Jakarta kamu di calling sama gubernurnya nih. Aman bang. Her, melihat kamu yang begitu aktif ya. Masih mahasiswa kan? Masih mahasiswa, bener bang. Semangat apa yang membuat Herdian itu bisa hingga saat ini tuh menjadi salah satu idola lah menurut Arifin ya, kacamata Arifin ya, melihat pemuda Gen Z yang biasanya insecure dengan dirinya, tapi malah kamu mungkin overconfident karena overproduktif tadi. Maksudnya ini bukan Base Bangke itu bukan Aloy ya, Iya. tapi kamu keren banget. Waduh. Gitu. Arifin aja kalah nih sama Sartono. Ya, boleh dong. Why? Oke, jadi yang membuat Herdian tuh terdorong untuk ibaratnya menyibukkan diri, maksudnya menyibukkan diri ke hal-hal positif, terkhusus di bidang seni lukis terutama ataupun seni rupa lah bang. Nah jadi Herdian tuh termotivasi dari seorang seniman bang. Siapa itu? Oke, jadi itu merupakan seniman terkenal lah di dunia, itu namanya Van Gogh bang. Nah jadi Herdian terinspirasi dari beliau, terus untuk mendorong Herdian tuh aktif di ibaratnya di kegiatan-kegiatan positif termasuk lukis tuh, Herdian tuh pengen ibaratnya Herdian tuh Herdian tuh punya Herdian kan sekarang mahasiswa nih. Iya, Nah, iya. sekarang Herdian mahasiswa di program studi ilmu ekonomi. Nah, Di UBB ya? Iya, di Universitas Bangka Belitung tepatnya. Nah, Herdian tuh pengen seniman tuh gak harus punya gelar seninya bang di belakang namanya. Nah, tetapi juga bisa ibaratnya seniman tuh punya gelar SE. Jadi SE itu seniman. Nah, itu bang. Biar Jadi walaupun ngambil jurusan ekonomi tapi kamu punya kompetensi, punya kesenangan yang di bidang seni ya. Ya, benar sekali bang. Luar. Itu sejak usia berapa senang di bidang seni? Oke, untuk suka di bidang seni itu Herdian tuh mulai tertarik melihat teman pas waktu TPA itu TPA, kurang TPA Taman maksudnya Pendidikan Taman Al-Quran. Pendidikan Quran, ya bang. Oh. Jadi kan setiap Kamis tuh biasanya ada Masih kecil dong ya? masih kecil bang. Itu di umur sekitar berapa tuh? Intinya baru masuk kelas 1 SD, kurang lebih kurang umurnya lebih 6 sekitar tahun, 7 tahun 7 lebih. tahun lah. ya, 7 tahunan lebih lah. ya. Nah, jadi di setiap Kamis tuh di TPA tuh ada yang namanya pelajaran khusus menggambar, Bang. Nah, jadi walaupun Taman Al-Qur'an, tetapi juga setiap Kamis tuh ada pelajaran menggambar. Jadi melihat teman yang jago gambar, nah Herdian tuh ikut tertarik. Padahal Herdian belum sama sekali mempunyai basic menggambar ataupun melukis. Nah, dari situ mulai Yang digambar sama temen Herdian saat itu tuh kaligrafi Arab atau gambar masjid atau orang ngaji apa? Oke, nah pas saat itu teman Herdian menggambar gambar api, Bang. Gambar Api yang api? menyala. Nah, gitu. Herdian tuh ibaratnya tertarik melihat teman yang jago gambar, jadi kepengen nih bisa menggambar. Jadi mulailah coret-coret di rumah di atas kertas dengan pensil yang Herdian miliki, dan Herdian mulai mengembangkan lukis itu di kelas 4 SD, Bang. 4 SD. Itu ada gurunya ya? Untuk guru tidak ada, Bang. Tidak ada Otodidak. belajar atau dia sendiri? Saat Belajar itu belajar di apa? Di internet?
Untuk itu belum ada internet, Belum ada internet. tetapi coret-coret aja bang, sesuai imajinasi yang ada di pikiran Herdian. Tapi saat itu kalau dinilai saat ini nilainya berapa kalau di Ponten? Kalau di 8. Ponten agak sampai bang, bawah KKM lah tuh. Coba kan 6 lah ya, 6 lah ya. Mungkin di bawah 6 bang, mungkin Tapi 4 terakhir bang. kan Arifin lihat, teman-teman podcast bersuara lihat di salah satu medsosnya Herdian itu kan kamu dapat penghargaan ya, kaligrafinya gede ya. Iya, itu ngikut kompetensi apa tuh? Oh, untuk kaligrafi Herdian mulai apa? Ibaratnya fokus ke kaligrafi dari beberapa tahun yang lalu, 3 tahun yang mungkin 5 tahun ke belakang, 5 tahun yang lalu. Tuh Herdian sering mengikuti lomba-lomba yang diadakan pemerintah setiap tahunnya itu MTQ. Jadi ada cabang khusus di MTQ, cabang kaligrafi. Nah, Setiap di situ tahun ikut? Nah, setiap tahun ikut. Juara satu dong? Kalau di kecamatan juara 1 bang. Satu. Kalau provinsi? Kalau provinsi belum bang. Belum Semoga ya? tahun ini bang. Tapi alhamdulillah ya, itu udah keren banget loh. Alhamdulillah kalau itu untuk ibaratnya mengembangkan potensi lukis tadi, untuk ibaratnya nambah-nambah skill lah bang. Iya, iya. Ketika kita lihat perjalanan Kak mulai dari TPA tadi, ternyata Kak kayak kepo ya, ngerasa, weh gambar apa ge kawanku tuh. Jadi kayak ada men-trigger secara nggak langsung, menstimulasi kita, memberikan kita semangat, tertarik gitu. Akhirnya Kak pun hingga saat ini pernah ikut perlombaan yang diselenggarakan oleh pemerintah kita lah, dapat juara alhamdulillah. Sebenarnya apa sih yang mendasari ketika kita sebagai pelaku seni lukis atau seni rupa itu yang diperlukan itu rasa dulu atau tekniknya ketika udah bertemu dengan media kanvasnya? Oke, jadi yang diperlukan pelaku seni rupa tuh yang menurut Herdian ya bang. Jadi yang perlu dipersiapkan dulu adalah rasa bang. Jadi gak masalah ibaratnya kita nggak ada basic di gambar, tetapi ketertarikan kita dengan suatu bidang itu ketika kita dalami dengan serius, maka teknik dan juga skill itu makin hari makin bisa bertambah bang, gitu bang. Jadi yang penting tuh menurut Herdian rasa dulu bang, baru ke teknik. Kalau teknik itu bisa dipelajari Bisa lah dipelajari, ya. bener, Bang. Kalau rasa itu timbulnya dari mana biasanya kalau Herdian? Mungkin ada ide gitu ketika galau mungkin kan, jadi curahannya kertas kanvas atau dinding dimuralin gitu ya. Mural itu termasuk lukis atau rupa? Oke, kita Herdian jawab yang ibaratnya yang kata Bang tadi. Rasa tadi. Rasa tadi. Nah, menurut Herdian Herdi mendapatkan rasa itu bermula dari ibaratnya Herdi itu pengen cerita bang. Nah cerita Herdi itu Herdi bingung mau cerita ke siapa. Nah jadi cerita Herdi itu dituangkan di atas kertas. Nah jadi Herdi gambar di situ apa yang ada di pikiran Herdi, terus Herdi tuangkan di kertas tadi sehingga membentuklah sebuah gambar atau karya gitu. Suasana bang. hati apa yang biasanya kan? bener. Galau, seneng, sedih atau apa? Putus cinta dengan ayang beb atau apa? Kalau bang, untuk rasa tuh campur aduk lah bang. Campur aduk ibaratnya. ya? Bisa sedih, senang dan juga. Yang paling sering apa? Yang paling sering tuh ibaratnya senang bang. Senang. Senang. Oh. Karena Jadi nggak cocok ya buat anak-anak Gen Z sekarang yang sering galau itu nggak cocok ya? Kalau untuk lukis cocok bang. Cocok ya, cocok ya. Cocok, sangat cocok. Soalnya menurut penelitian juga dari WHO bahwa melukis itu bisa ibaratnya mengurangi rasa cemas atau stres bang. Atau kan Gen Z sekarang itu kan dikenal dengan tekanan mental nih. Nggak sanggup dengan tekanan mental. Iya. Jadi Lihat orang udah sukses, cepet, sudah jadi CEO, stres jadi ya. ya, nah jadi melukis itu bisa bang untuk mengurangi lah ibaratnya rasa cemas tadi ataupun kesehatan mental tadi, ibaratnya dikurangi dengan cara melukis tadi. Melukis tadi tapi ya. bukan untuk mengobati, cuman ibaratnya untuk pembantu terapi bang. Membantu Gitu. terapi. Oh jadi bisa menjadi alat terapi ya. Untuk bener, kita. Bang. Om tuh cocok. Ini kalau Bung Sartono lagi batuk itu bisa bisa ngelukis. bisa ngelukis. Enggak. Bukan batuk-batuk ya. Bukan. Tapi kalau lagi Galau. merenung Bingung, gitu ya. Bang. Om ingat tuh Om. Oke. Nah, tapi kan bagi anak-anak Gen Z gitu atau gen-gen strawberry gitu kan, itu kan ribet hair, butuh kuas, Ya. butuh cat.
Jadi yang sederhananya yang bisa dikerjakan untuk bisa meluapkan emosi di media kanvas itu tuh biar enak aja dan gampang buat teman-teman meluapkan itu tuh butuh apa sih, pensil doang kah sama kertas? Jadi nggak harus media tuh di atas kanvas, di atas kertas juga bisa bang. Nah sekarang kan banyak nih ibaratnya kuas yang dijual di sini satu set. Nah itu murah kok harganya, paling nggak sampai 10.000. Iya. Nah bisa tuh untuk ibaratnya cuman melampiaskan pikiran ataupun ibaratnya menuangkan rasa ke dalam kertas tadi gitu. Wow, gitu ya, Sir ya. Jadi kalau ada pensil sama kertas enak ya, kita Nah, bisa itu juga ini. bisa bang, Ya, iya. nggak harus pakai cat. Tapi kalau ibaratnya mau pakai cat tuh ibaratnya bisa membuat lebih berwarna bang. Nah jadi hidup tuh bisa berwarna. Bisa lebih berwarna Nah, ya. gitu. Nah, anak muda kita tuh kan banyak mereka itu merasa, wah, saya ini belum bisa ini menjadi seorang pelukis. Saya pengen melukis, tetapi saya itu butuh mentor. Nah, bisa cerita nggak, Herdi hingga saat ini ada sesosok mentor yang bisa saat ini yang untuk- Ferdi iniin, Herdi? Sebenarnya ngelukis ini nggak harus punya basic ngelukis, tapi cukup ada ketertarikan aja di lukis ataupun bisa ibaratnya untuk mengisi waktu-waktu kosong dengan melukis tadi. Nah nanti skill ataupun lukis itu bisa bertambah. Terus untuk sosok mentor, nah mentor di sini mungkin banyak lah bang. Mentor terbesar Herdian yang berpengaruh kepada Herdian itu adalah pengalaman bang. Pengalaman, Nah itu Bang. mentor paling berpengaruh atau diri sendiri lah ibaratnya. Bisa membuka peluang untuk diri sendiri untuk lebih kenal ke seniman-seniman khususnya yang ada di Bangka Belitung. Jadi pengalaman itu menjadi guru terbaik ya, Guru menjadi terbaik, mentor bener. terbaik ya buat Herdian ya. Walaupun kata orang boleh kita itu banyak pengalaman, banyak yang menjadi guru, yang menjadi mentor buat kita, tetapi kita juga harus bijak lihat pengalaman itu mengapa sudah kita alami ya gitu Her ya. Jadi nggak ada mentor nih nggak saat ini ya. Kalau untuk ibaratnya kalau untuk mentor tuh mungkin Khusus. guru-guru yang Herdian pernah temui ataupun seniman-seniman yang Herdian temui atau teman-teman ibaratnya teman-teman yang satu hobi lah. Nah, tuh. Ada ya, ada klub komunitasnya ya Her ya. Kalau klub nggak ada bang. Enggak ada deh. Nggak ada. Buat dong Her, keren banget tuh Her. Boleh bang suatu saat. Iya, keren tuh Her. Jadi biar Gen Z itu punya ruang-ruang untuk mengaktualisasi diri mereka ya Her Lebih ya. produktif lagi. Oke. Setuju nggak Her? Setuju bang. Oke, teman-teman, seperti semuen, insya Allah kita doakan Herdiansah ya, Ya. Muhammad Herdiansah akan ada komunitas keren untuk teman-teman yang ingin meluapkan emosi-emosinya. Her, warna apa sih yang sering banget kamu tuangkan di media kanvasmu dan mengapa? Oke, untuk warna sebenarnya Herdian lebih banyak menggunakan warna primer, Bang. Warna Apa itu? merah, warna biru, Biru? dan juga warna kuning. Oh, itu warna primer ya? Warna primer. Kenapa Kita- disebut warna primer? Karena bisa menghasilkan ribuan warna atau jutaan warna dari warna tiga tersebut. warna itu. Tiga warna itu yang inti, tapi ada dua warna yang tambahan ibaratnya, putih sama hitam. Jadi ada 5. Oh. Itu dari kelima warna tersebut bisa menciptakan berbagai macam warna, Bang. Ribuan warna? Ya, ribuan warna bahkan Wow. jutaan warna bisa Wow. diciptakan dari kelima warna tadi. Kita tahu warna pelangi aja ya. Warna Merah, pelangi, kuning, beige, hijau. Hijau kok nggak masuk primer? Enggak, Bang. Itu Enggak ya? tercipta dari warna kuning sama warna biru. Oh, Nah, itu hijau. wah. Tapi kalau Herdian melukis Iya, iya, itu iya. lebih ibaratnya suka ke warna kuning Warna karena kuning kenapa? menyala, Bang. Menyala? Lebih menyala, lebih Kayak warna ceria. api ya? Nah, Warna gold juga Iya. ya? Oh, lebih eye catching juga ya? ya bener, Bang. Oranye kan lebih menyala juga deh. Oranye lebih menyala, tapi Tapi dia bukan warna primer ya? oranye enggak. Enggak Oranye ya? campuran dari warna primer, warna kuning sama warna merah. Kuning sama merah. Oh, dapat ilmu baru kan. Oranye dari merah dan kuning, Kuning hijau, sama- kuning. Kalau hijau, kuning sama
biru. Biru, kuning dan biru. Oh, keren banget. Terima kasih Herdian, luar biasa banget ilmunya. Ini kalau kita belajar sama guru mau berapa juta nih ngeluarin uang. Her, yang kamu lukis yang sekarang ini bermakna banget. Yang bermakna banget itu saya sempat ikut pameran Di mana? Indonesia? Apa di Bangka Singapura? Belitung. Bangka Belitung. Seniman Bangka Belitung tuh membuat karya untuk dipamerkan. Ah. Jadi karya itu ibaratnya Pangkal Pinang ya berarti ya? di Pangkal Pinang. Nah, karya itu Herdian menuangkan ciri khas Bangka Belitung atau permasalahan yang ada di Bangka Belitung itu ke dalam lukisan. Nah, jadi Bangka Belitung itu kan terkenal dengan timahnya. Timah. Nah, jadi yang membuat menariknya itu cerita di dalam timahnya tadi, Bang. Jadi ada sosok anak kecil Ya. rela ibaratnya karena sudah terjun ke dunia timah ataupun Dunia sudah tambang. ngelimbang lah ibaratnya. Ngelimbang, Ngelimbang. Terus terjun ke situ, sudah bisa menghasilkan uang dari situ. Nah, dia rela meninggalkan sekolahnya demi ngelimbang tadi, demi untuk mendapatkan serpihan-serpihan timah. Jadi yang kau lukis tentang anak ngelimbang. Anak yang ngelimbang. Wow, itu dominan warna apa? Itu warna coklat, Bang. Warna coklat. Warna coklat. Apa pesan dari hasil lukisan kak tadi? Nah, pesan dari lukisan itu ibaratnya mengajak masyarakat, khususnya masyarakat Bangka Belitung itu untuk lebih peka ke pendidikan. Jadi anak yang sekecil itu ibaratnya belum cocok lah untuk diajak ke dunia kerja, karena ketika seorang anak yang ibaratnya masih labil, nah ketika masuk ke dunia kerja itu bisa membuat pola pikirnya berubah, Bang. Jadi dia sudah bisa menghasilkan uang, terus nggak mau lagi sekolah. Jadi dari pesan lukisan itu Herdian tuh mengajak orang tua khususnya di Bangka Belitung lebih peka terhadap pendidikan anaknya. Nah gitu, Bang. Kalau ke pemerintah ada pesan apa nih? Nah, untuk pemerintah lebih meningkatkan juga kualitas sarana dan prasarana, ataupun anak-anak yang sudah terjun ke limbang itu bisa diajak lagi untuk merasakan dunia pendidikan. Sekolah lagi lah gitu Bisa. ya. Oh, alhamdulillah ya. Jadi dari lukisan kita bisa menyampaikan Pesan. pesan ya, Pesan. nasihat ya sebenarnya ya. Betul. Apa kita saling mengingatkan satu sama lain ya. Wis keren banget nih. Ini salah satu bentuk kritik dan nasihat, Bener. tetapi lewat media, lukis lukisan. ya. Wis keren banget nih. Bro, hingga saat ini lagi-lagi kamu yang banyak jobnya ya. Selain mahasiswa sebagai pelaku seni, terus pelaku UMKM juga ya kan, ada usaha apa nih, boleh spill dong? Nah, usaha yang Herdian sedang jalani adalah usaha es krim goreng. Oh ya, es krim goreng yang ada di depan UBB ya, insya Allah ya, insya Allah. di Balun Ijo. Teman-teman boleh mampir nanti. Boleh. Her, kamu kan otomatis ada produk ya. Ya. Produk itu kadang kamu jual nggak sih sebenarnya? Nah, untuk produk ini produk terkait dengan produk seni lukis ya, Bang. Lukisan berarti. Nah, untuk yang Herdian jalani sekarang adalah mural, Bang, lukisan dinding. Lukisan dinding. Lukisan dinding. Yang ada di sekolah-sekolah gitu ya. Nah, yang ada di sekolah-sekolah, benar, Bang. Kalau yang di rumah-rumah bisa Kalau juga di ya. rumah belum, Bang, untuk saat ini. Tapi bisa ya. Tapi bisa. Semua dinding bisa ya. Semua dinding bisa. Kecuali dinding ratap. Ini masih pildun ya, kayaknya ada yang masih meratapi kekalahannya. Kamu megang itu ya, yang kalah ya. Kamu jangan megang lagi ya. Siap, Bang. Oh bener ya jadi ya. Oh alah, oke. Nah Her, berapa sih sebenarnya kamu dihargai? Sebenarnya kalau kayak gitu tuh susah ya kalau kita berbicara Susah, nominal Bang, ya. Tetapi kan kita juga kan butuh bensin ya, butuh transportasi ya kan. Ya kayak gitu sebenarnya memang harus fantastis ya. Tetapi kalau boleh di-spill nih harga berapa? Nah, untuk harga biasanya Herdian bukan matok ayam tuh, Bang. Iya. Nah, matok harga atau ngasih harga
per meternya 250.000. Per meter 250.000. Kalau mainnya urusan dinding. per meteran ya. Ya, Tapi kalau dindingnya dindingnya banyak, nah itu biasanya sistem borongan. sistem borongan. Nah, sistem borongan. Biasanya di atas 1 juta lah. 1 jutaan ya. 1 Wah, jutaan keren banget, masih worth it lah ya. Worth it lah. Terus itu bisa diselesaikan berapa hari tuh? Untuk satu dinding ya kurang lebih kalau di dinding-dinding kelas bagian belakang tuh kurang lebih paling lama 3 hari ya, Bang. 3 hari. Kalau full? Kalau full ya itu full, Bang. Oh, full itu 3 hari ya. 3 hari. Wah, keren banget ya. Jadi buat teman-teman yang ingin dapat lukisan-lukisan tangan atau mural lah ya di dinding itu ya, dari tangannya Bro Herdian itu pokoknya masih worth it lah, masih terjangkau banget buat Pradi semuanya. Her, ketika itu kan requestnya orang ya, requestnya orang kan kamu bisa menafsirkan. Iya. Oh, saya pengen ini kan saya ada di di PAUD nih gitu. PAUDnya suka dengan sentuhan yang masih viral-viral nih kayak Roblox gitu ya. Itu bisa ya kita tuangkan, ya kan? Bisa, Bang, disesuaikan. Bisa Bang. disesuaikan ya. Disesuaikan. Tetapi banyak lukisan kamu sendiri ibaratkan. Kamu di kanvas, kamu pameran. Sedangkan orang itu menafsirkan lukisan kamu itu beda dengan apa yang kamu harapkan. Itu seperti apa tuh, Her? Untuk namanya juga ibaratnya pandangan manusia kan berbeda-beda ya, Bang. Nah, jadi ada yang menafsirkan begini, ada yang menafsirkan begini. Nah, biasanya kalau di pameran-pameran gitu, setiap lukisan di bawah di samping lukisan bagian paling bawah itu biasanya ada keterangan, Bang, makna dari sebuah lukisan tadi. Gitu. Dari apa lukisan tadi terbuat, misalkan dari cat akrilik. Terus ukuran kanvasnya berapa. Lalu ada judul lukisan tadi, judul karya tadi. Terus di bawahnya baru ada sedikit ibaratnya deskripsi yang menceritakan tentang hasil karya tadi. Jadi sehingga orang nggak salah tafsir orang nggak salah tafsir gitu. Tapi ada nggak orang yang ngotot gitu? Kayaknya bukan begini mas gitu katanya. Enggak lah, Bang, kalau ada, ya? ibaratnya yang orang sengaja datang melihat pameran itu orang biasanya sudah bisa memahami maksud dari karya itu apa, gitu, Bang. Jadi sudah bisa memahami lah. Sudah dapat makna dari apa yang kita hasilkannya di lukisan kita, Bang. Ya. Terkait sebagai pelaku seni kan kita biasanya idealis ya. Iya, idealis. Apalagi kata orang kalau pelaku seni, olahragawan, pekerja sosial, pemain musik itu tuh kan biasanya itu kayak kurang beruang. Bener gak sih? Hingga saat ini menurut kamu? Kurang apa? Kurang beruang? Enggak lah, Bang. Enggak ya? Enggak. Wah, jadi ternyata sebagai pelaku seni pun, sebagai pelaku lukis bisa beruang ya? Bisa, Bang. Jelas. Ketika kita mendalami itu dengan, kan rezeki itu kan sudah ada yang ngatur. Jadi ketika kita mendalami suatu bidang khususnya di ngelukis misalkan. Nah, ibaratnya ada orang yang suka dengan lukisan atau hasil karya kita, terus orang itu tertarik untuk buat lukisan juga di rumahnya, di sekolahnya misalkan gitu. Jadi itulah yang membuat seniman-seniman tuh bisa menghasilkan uang. Ataupun seniman-seniman sekarang tuh menyambil buat konten, Bang. Berkonten. Keren nih. Nah, tapi sekarang Herdian baru mulai buat konten. Buat kontennya gimana? Itu proses melukisnya di shoot ya gitu ya. Dikontenin ya. Dari awal tembok kosong misalkan, sampai tembok itu sudah ada warnanya atau sudah jadi gambarnya. Keren banget. Jadi Herdian sekarang tengah proses ibaratnya sambil konten tipis-tipis. Nah, nama TikToknya Sepradi Seniman. Sepradi Seniman. Ada Arifin lihat ya, Sepradi Seniman. Sepradi Seniman. Asik, sukses selalu Herdian. But Her, lagi-lagi kalau berbicara idealis dan cuan, itu banyak kan calon-calon mertua tuh ngomong gini. Wah. Calon suamimu kerjanya apa? Ngelukis pak ya gitu. Nggak jelas tuh. Cuman kamu mempertahankan antara idealitas sebagai pelaku seni dengan calon istri yang nak pertahankan. Imang nih. Jauh. Beda kan pelaku seni kan orang kan yang siko sanen kerjaan yang berseragam itu kan rapi bersih, dade panas, ini kotor terus duit ndak jelas. Kalau itu kan jelas nominalnya. Cuman
Jangan salah sebenarnya bang. Malahan orang-orang seni itu kita lihat kan gawinya kotor, tapi dari kerjaan yang kotor tuh bisa ibaratnya bisa menghasilkan lebih dari orang-orang yang kerjanya rapi bang gitu. Oh, iya. Jadi sebenarnya pekerjaan tuh menurut Herdian tuh lebih ke apa yang kita inginkan sih bang, atau apalagi kerjanya sejalan dengan hobi itu ibaratnya lebih keren lagi bang, lebih Lebih nyaman lebih juga nyaman ya, lah ibaratnya. kita ngejalanin hidup kita ya Her ya. Jadi buat calon-calon mertua nggak usah nuaiga. Jadi apapun profesi calon menantumu, insya Allah akan dimudahkan selama begawe. Bener gak sih Her? Yang penting gawe bang, Ah, kawa yang penting be. begawe, kawa begawe, jangan hanya yang berseragam doang. Tapi dia tahu seragam apa. Kita gak berseragam sebenarnya Hera. Dan mungkin kita ada berseragam, bener nggak di kampus gue berseragam. Berseragam, bener. Oke Her, ini Hera. Di apa sih pesan yang bisa Kak sampaikan buat anak muda Her di penghujung podcast kita ini Her, yang mereka masih bingung arah hidup. Kalau Kane kan lah sedikit lah cukup jelas, Sedikit terarah lah itu, sedikit Bang. terarah. Ade wadah, kalau lagi galau, ade wadah kan ngelukis. Kak butuh duit, ade juga selain ngelukis tadi, kak pacak berjual es krim. Ya karena sekarang pun kak belajar juga di salah satu kampus yang ada di Babel. Apa pesan-pesan buat anak muda kita Her? Kalau pesan sih sesama anak muda jangan ibaratnya gimana? Ibaratnya kawah be bergerak APG cube mumpung lagi muda. Tapi nyube itu hal-hal yang positif, yang produktif, yang menghasilkan Ya. itu. Untuk yang ibaratnya ada apa? Mental health. Ya. Kan biasa kan anak-anak muda nih apalagi Gen Z kan bang, yang lahir Dian sebut tadi bahwa Gen Z ini terkenal dengan kesehatan mentalnya kurang bang. Jadi menurut Herdian cobalah ambil kertas ataupun pulpen, ataupun jika pengen berwarna itu bisa beli kuas langsung satu set dengan catnya. Nah bisa kita mulai ibaratnya coret-coret lah. Nah itu bisa mengurangi lah ibaratnya rasa cemas yang ada di dalam diri, terus rasa panik ataupun rasa stres lah, ibaratnya bisa mengurangi lah ibaratnya rasa stres ataupun pikiran-pikiran yang mengganggu. Nah mungkin itu bang pesannya. Keren banget. Salah satu menjadi media terapi ya Hera. Bisa menjadi media terapi lah, alat bantu terapi. Thank you banget Muhammad Herdiansah, Gen Z pelaku seni dan selalu produktif. Semoga sukses selalu Her. Amin. Semoga Allah SWT memberikan jalan yang mulus selama mau begawe, selama mau bergerak, ada kemauan, asa kawa APG pacak. Pokoknya buat teman-teman Gen Z juga, teman-teman yang lagi mau menggapai segala mimpi-mimpinya. Mungkin setiap kita tidak banyak memiliki kata-kata, tetapi kita bisa melalui itu dengan satu warna. Wah, bener ya Her ya? Kita bisa meluapkan segala emosional kita di media kanvas. Anyway, thank you Sepradik semuanya. Lagi-lagi thank you Bro Herdian. Insya Allah kita nanti bakal podcast lagi dan akan berbagi untuk Sepradik dan teman-teman kita di Podcast Bersuara. Kita baca dua pulau satu hati. Selamat malam.